Hey guys, di video kali ini kita akan belajar mengenai bab pendahuluan. Di video ini, kita akan berfokus pada pembahasan mengenai materi dan penggolongannya. Pertama-tama, mari kita bahas mengenai wujud dan sifat zat atau materi. Wujud zat dibagi menjadi 3, yaitu zat padat, zat cair, dan zat gas. Zat padat memiliki bentuk dan volume yang tetap, sedangkan zat cair memiliki bentuk yang mengikuti wadah, namun volumenya selalu tetap. Jadi, misalnya kita masukkan suatu zat cair di wadah yang berbeda-beda, misalnya di gelas, atau mungkin di ember, atau mungkin di botol, dan lain-lain, maka zat cair itu akan mengikuti bentuk wadahnya dengan volume yang tetap, guys. Sementara zat gas memiliki bentuk dan volume yang berubah-ubah mengikuti bentuk wadahnya. Berikutnya, pada zat padat, jarak antar partikelnya sangat dekat, sehingga tidak ada celah yang membuatnya tidak dapat dikompresi atau ditekan. Jadi setiap partikel bersentuhan, guys. Sedangkan zat cair, jarak antar partikelnya relatif rapat, namun masih ada ruang antar partikel, sehingga masih bisa dikompresi atau ditekan. Sementara zat gas, jarak antar partikelnya sangat renggang, sehingga pasti bisa dikompresi. Karena jarak antar partikel zat padat sangat dekat dan tidak ada ruang, maka gaya tarik antar partikelnya sangat kuat, sehingga gerakan partikelnya hanya bisa bergetar saja, guys. Kalau pada zat cair, gaya tarik antar partikel masih relatif kuat, namun partikel-partikelnya masih bisa bergeser satu sama lain. Karena itulah, partikel zat cair bisa berpindah yang menyebabkan zat cair memiliki bentuk yang mengikuti bentuk wadahnya. Pada zat gas, gaya tarik antar partikelnya sangat lemah, sehingga masing-masing partikel bisa bergerak bebas ke segala arah. Oke, jadi itulah perbedaan antara zat padat, zat cair, dan zat gas. Berikutnya, kita lanjut ke perubahan materi. Perubahan materi ada 2, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika atau perubahan wujud antara zat padat, zat cair, dan zat gas merupakan perubahan materi yang tidak menghasilkan zat baru. Dengan kata lain, komposisinya tetap. Misalnya es batu, air, maupun uap air memiliki komposisi penyusun yang sama, yaitu molekul H2O. Perubahan wujud zat ini juga bersifat reversible, guys. Artinya, dapat kembali lagi menjadi wujudnya yang semula. Perubahan wujud dari zat padat menjadi zat cair disebut dengan mencair atau meleleh. Dan sebaliknya, dari cair ke padat disebut membeku. Perubahan wujud dari cair ke gas disebut menguap, dan sebaliknya, dari gas ke cair disebut mengembun. Perubahan wujud dari zat padat ke gas disebut menyublim, dan sebaliknya dari gas ke padat kita sebut dengan deposisi. Berikutnya, perubahan kimia. Perubahan kimia menyebabkan terbentuknya zat baru. Jadi, komposisi penyusunnya akan berbeda dari yang mula-mula. Misalnya sulfur. Jika kita bakar, akan menghasilkan gas SO2. Jadi komponennya sudah berbeda ya, guys. Nah, bagaimana kita bisa tahu apakah suatu perubahan materi merupakan perubahan kimia? Jadi, ada 4 ciri-ciri terjadinya reaksi atau perubahan kimia, guys. Yang pertama, timbul gas. Misalnya seperti pembakaran sulfur tadi, atau reaksi pembakaran lainnya. Yang kedua, timbul endapan. Misalnya ketika kita mencampurkan 2 larutan,
lalu terbentuk padatan yang mengumpul di dasar wadah reaksi. Ciri endapan ini biasanya dipakai oleh analis kimia dalam pengujian kualitatif atau identifikasi suatu zat. Yang ketiga, terjadi perubahan warna, dan yang keempat, terjadi perubahan suhu. Oke guys, sampai di sini bisa dipahami ya. Mari kita lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu penggolongan materi. Materi merupakan segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Berdasarkan penyusunnya, dibedakan menjadi dua, yaitu zat murni dan campuran. Zat murni ini ada dua guys, yaitu unsur dan senyawa. Namun, sebelum sampai ke sana, mari kita pelajari penyusunnya ya. Jadi yang menyusun unsur dan senyawa paling kecil itu ada dua jenis partikel, terdiri atas atom, yaitu unit terkecil yang tidak dapat dibagi-bagi lagi. Contohnya, atom seperti natrium atau Na dan karbon atau C. Lalu, ion, yaitu atom atau gugus atom yang bermuatan. Misalnya, ion besi atau Fe3+, ion OH negatif, dan lain-lain. Atom-atom dapat bergabung membentuk molekul. Molekul sendiri dibagi menjadi dua, yaitu molekul unsur dan molekul senyawa. Molekul unsur yaitu molekul yang tersusun atas atom-atom yang sejenis. Molekul unsur berdasarkan atom penyusunnya dapat dibedakan menjadi unsur monoatomik, diatomik, dan poliatomik guys. Monoatomik berarti terdiri dari satu atom penyusun. Misalnya, unsur-unsur logam, karbon, gas mulia, dan sulfur. Unsur diatomik tersusun dari dua atom. Misalnya, zat-zat gas seperti hidrogen atau H2, nitrogen atau N2, oksigen atau O2, dan unsur-unsur golongan 7 seperti klorin atau Cl2. Sementara unsur poliatomik merupakan unsur yang tersusun lebih dari dua atom. Misalnya ozon atau O3, fosfor atau P4, dan sulfur juga ada yang berbentuk S8. Berikutnya, molekul senyawa, yaitu molekul yang tersusun atas atom-atom yang berbeda jenis. Misalnya atom H dan O bergabung menjadi H2O atau air. Zat campuran juga dibagi dua guys, yaitu campuran homogen, di mana komposisi penyusun di setiap bagian campuran selalu sama, contohnya yaitu larutan. Lalu yang kedua, campuran heterogen, yang komposisi penyusun di setiap bagian campuran berbeda. Contohnya, pada koloid dan suspensi. Campuran zat dapat dipisahkan dengan metode-metode pemisahan tertentu, yang diantaranya yaitu pemisah magnetik, merupakan metode pemisahan campuran yang memisahkan campuran zat padat yang berbeda sifat kemagnetannya. Misalnya, campuran pasir dan besi guys. Prosesnya seperti yang terlihat pada gambar. Jadi, nanti campuran pasir dan besi akan terpisah oleh magnet. Berikutnya, metode penyaringan atau filtrasi. Merupakan metode yang memisahkan campuran zat padat yang tidak larut dalam suatu cairan. Misalnya pemisahan endapan guys. Seperti terlihat pada gambar, penyaringan dapat dilakukan dengan menggunakan kertas saring. Padatan yang tertinggal di kertas saring disebut dengan residu, dan cairan yang melewati kertas saring disebut dengan filtrat. Berikutnya, kromatografi. Kromatografi merupakan metode yang memisahkan campuran zat yang berbeda sifat kepolarannya. Misalnya, pada pemisahan zat warna pada tinta,
atau pemisahan asam amino pada protein. Kromatografi ada banyak jenisnya guys. Pada gambar merupakan jenis kromatografi kertas. Jadi, suatu kertas saring dengan ukuran yang disesuaikan dengan wadah diberi tanda batas bawah dan batas atas. Lalu ditotolkan sampel pada batas bawah dengan menggunakan pipa kapiler. Kertas saring ditempatkan dalam wadah yang berisi campuran pelarut tertentu, sehingga pelarut akan naik sesuai dengan prinsip kapilaritas dan akan memisahkan sampel. Hasil pemisahan pada kromatografi kita sebut dengan kromatogram. Masing-masing noda atau kromatogram ini dapat diidentifikasi dengan membandingkan data retention factor atau retention time. Jadi, kita tinggal menghitung nilai RF dan mencocokkan ke data RF zat-zat sehingga dapat diketahui itu zat apa. Nah, RF sendiri merupakan jarak tempuh noda atau kromatogram dibagi jarak tempuh pelarut. Nilai RF ini biasanya spesifik untuk setiap zat. Terkadang, kromatogram bisa tidak terdeteksi karena kurang jelas warnanya atau tidak berwarna sama sekali, sehingga kita perlu menambahkan zat tertentu untuk mengidentifikasi kromatogram. Misalnya, pada pemisahan asam amino yang tidak berwarna, dapat dideteksi salah satunya dengan disemprot cairan ninhidrin yang akan membuat warna kromatogram menjadi ungu. Berikutnya, metode ekstraksi merupakan metode yang memisahkan campuran zat yang berbeda kelarutannya dalam dua pelarut yang tidak saling bercampur atau immiscible. Lalu ada juga metode destilasi, yaitu yang memisahkan campuran berdasarkan perbedaan titik didihnya. Biasanya destilasi ini kita pakai aplikasinya pada penyulingan minyak bumi. Jadi minyak bumi dari destilasi, jenisnya destilasi fraksinasi, akan didapatkan turunan-turunannya seperti bensin, solar, aftur, minyak tanah, gas, dan sebagainya. Oke, setelah kita belajar identifikasi dan metode pemisahan, selanjutnya kita akan belajar perhitungan guys, yaitu perhitungan kadar zat dalam campuran. Satuan kadar zat diantaranya yaitu persen massa atau persen berat, di mana persen massa zat sama dengan massa zat per massa campuran kali 100%. Yang kedua, persen volume, di mana persen volume zat sama dengan volume zat per volume campuran kali 100%. Dan berikutnya, satuan bagian per juta atau BPJ, atau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan ppm, part per million, di mana BPJ sama dengan massa zat per massa campuran kali 10 pangkat 6. Nah, agar teman-teman lebih paham, mari kita bahas contoh soalnya ya. Sebanyak 20 gram gula dilarutkan ke dalam 230 gram air. Hitung kadar gula dalam larutan tersebut. Jika ke dalam larutan itu ditambahkan lagi 100 gram larutan dengan 20% kadar gula, tentukan kadar gula dalam campuran. Oke guys, kita selesaikan larutan pertama dulu ya. Yang ditanya adalah kadar gula, di mana gula dan air diketahui satuan beratnya. Berarti kita bisa gunakan rumus persen massa gula sama dengan massa gula per massa larutan kali 100%. Massa gula diketahui 20 gram, dan massa larutan merupakan massa gula ditambah massa air. Jadi 230 ditambah 20. Kita masukkan nilainya, sama dengan 20 per 250 kali 100% sama dengan 8%. Berikutnya,
kita tentukan kadar gula setelah ditambahkan larutan 20% gula. Berarti massa gula dan massa larutannya masing-masing bertambah, guys. Kita belum tahu nih massa gula dari larutan yang ditambahkan. Jadi, kita cari dulu massa gula di larutan 2. Karena kadarnya dalam satuan berat juga, maka persen massa gula sama dengan massa gula per massa larutan kali 100%. Kadarnya 20% sama dengan massa gula per 100 kali 100%. Sehingga massa gula sama dengan 20 gram. Jadi, persen massa gula sama dengan massa gula per massa larutan kali 100% sama dengan 20 ditambah 20 per 250 ditambah dengan 100. Jadi di atas merupakan massa gula 20 gram di larutan 1 dan 20 gram di larutan 2. Lalu yang di bawah merupakan massa total larutan. Larutan pertama totalnya 250 gram dan larutan kedua totalnya 100 gram. Kita dapatkan hasilnya sama dengan 11,43%. Nah, sampai di sini bisa dipahami ya guys. Jika sudah paham, mari kita lanjut ke soal yang berikutnya. Jika kadar oksigen dalam udara sebesar 50 bpj volume, berapakah volume oksigen dalam 100 liter udara bersih? Oke guys, karena yang diketahui kadar BPJ, kita gunakan rumus BPJ volume sama dengan volume oksigen per volume udara kali 10 pangkat 6. Kadar volumenya yaitu 50 sama dengan volume O2 per 100 kali 10 pangkat 6. Volume O2 sama dengan 5 kali 10 pangkat minus 3 liter. Maka, volume oksigen dalam 100 liter udara bersih sama dengan 5 kali 10 pangkat minus 3 liter. Nah, sampai di sini bisa dipahami ya guys. Bagi teman-teman yang masih belum paham, atau mungkin memiliki pertanyaan seputar penjelasan video tadi, teman-teman bisa langsung menuliskannya di kolom komentar di bawah ini, like video ini jika kamu suka, dan share ke semua teman-teman kamu. Bagi yang belum subscribe, klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya, agar kamu bisa terus mendapatkan updatean video terbaru dari kita. Oke, terima kasih ya guys. Semangat belajar!